Dalam hitungan hari, Vena Melinda akan melakukan ibadah umroh. Ia ke Tanah Suci bersama Verrell Bramasta, Atallah, dan Fania. Baru kali ini mereka berangkat berempat. Vena berharap umroh kali ini bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Karena di balik itu semua, Vena memang akan bertarung di kancah perpolitikan lagi. Untuk soal jodoh, Vena ternyata tak mau buru-buru. Ia hanya memikirkan anak-anak dan tak ingin lagi gagal dalam memilih pasangan. Simak video selanjutnya. Oke. Mbak Vena mungkin sedikit dong update soal kemarin kan kakak Verrell kan abis umroh. Terus ada doa terselip nih di kertas nih dengan nama perempuan ini, gimana nih Mbak Vena melihat kemarin kayaknya doanya pengen jodoh nih segera nih. Ya, aku insya Allah, aku Verrell, Atallah, dan Fania akan umroh tanggal 18 November sampai 25 November. Jadi ya kalau untuk urusan jodoh ya pasti kan Allah ya. Cuma nanti kita insya Allah berempat ini benar-benar pengen lebih fokus ke umrohnya karena belum pernah nih kita benar-benar yang namanya berempat. Aku ngajak anak-anak, jadi aku yakin sebagai ibu mudah-mudahan semua yang diinginkan Verrell dijabah sama Allah. Karena kalau yang kemarin itu kan aku nggak sama aku ya, sama papanya. Jadi aku yakin nanti kalau umrohnya kita nanti pasti akan lebih Verrell akan lebih banyak pengalaman spiritual lah. Karena kan kemarin dia bilang dia belum cium hajar aswad. Kemudian aku akan ajak dia nanti ke Jabal Nur, kemudian ke tempat-tempat mustajab lainnya. Jadi kan beda kalau kita berempat, nanti di Raudhoh juga nanti kita saling mendoakan ya, karena buat aku ya ini keinginan aku dari dulu kan, akhirnya kesampaian. Persiapan sendiri Mbak mungkin mengosongkan berapa lama jadwal kegiatan? Kalau Verrell tuh sebenarnya aku udah kosongnya dari awal tahun, tapi kan dia sama bapaknya dulu, nggak apa-apa. Jadi dalam 1 tahun dia bisa sama Atallah ya umroh 2 kali. Dan untuk Verrell karena dia masuk ke politik, buat aku ini penting banget ya. Kalau nanti Verrell itu lebih fokus untuk umrohnya. Gitu. Jadi nanti di Raudhoh juga nanti Mama doain kamu juga sama-sama bisa mungkin lebih banyak waktunya ya untuk ibadahnya, kayak kita sholat di masjid itu ketimbang di hotel. Nah kayak gitu aku bikinin programnya memang agak berbeda sih gitu. Jadi ya udah nggak sabar banget, mudah-mudahan nanti Verrell sepulangnya nanti pasti lebih sholatnya lebih tepat waktu, insya Allah bisa lebih istiqomah dan dapat jodoh yang seperti diinginkan. Mbak Vena mengajak Fania juga, ada pertanyaan nggak sih dari Fania sendiri nih mau diajak? Iya, karena buat aku memang niat ya, aku udah niat banget. Anakku kan 3 ya, Verrell, Atallah, Fania. Khususnya Fania udah 7 tahun, di rumah dia udah alhamdulillah rajin sholat karena memang kan les mikro ya. Cuma kalau ke rumah Allah itu, aku cuma cerita, kamu mau nggak ke rumahnya Allah? Dia masih, oh iya rumah Allah tuh di mana ya? Di Mekah, nanti di Madinah kita bisa sholat gitu ya. Jadi buat dia nih bukan liburan, tapi ini benar-benar melakukan umroh di usia dia 7 tahun. Makanya aku bilang ini sama kakak dia seneng banget karena selama ada kakak-kakaknya dia kan emang adoring banget sama Verrell sama Atallah, dan ini seminggu dia nggak peduli, pokoknya dia ke rumah Allah sama kakak-kakaknya dia udah nggak sabar banget. Jadi kita udah nyiapin baju, nyiapin semua hal deh sampai tas kecil kalau dia mau ibadah, dan dia udah alhamdulillah sekarang sholatnya bagus ya, bagus banget. Jadi ya ini aku bilang ya kamu akan ke rumah Allah, nah, ini yang beda sama liburan, jadi dia exciting banget. Berarti lebih excited Fania justru ya? Semuanya. Karena kan kita belum pernah nih. Biasanya kalau liburan ke luar negeri beda, tapi kalau ini kan ke rumah Allah, segala doanya si Atallah, Verrell, khususnya Fania ya. Jadi nggak sabarnya tuh kita benar-benar berempat ke rumah Allah menjalankan ibadah umroh. Wah tuh kayaknya dia pasti beda lah, rasanya pasti beda. Untuk Mbak Vena sendiri ada doa khusus apa sih? Ya kalau aku yang pasti doa aku pengen sehat ya, minta sama Allah kesehatan dan kemudahan segala apa yang aku kerjakan. Tapi karena aku ibu dari 3 orang anak, aku pengen mendoakan anak-anakku khususnya Verrell yang masuk dunia politik supaya dia benar-benar selamat dunia akhirat, dia jadi orang yang bahagia, begitu pun Atallah, Fania. Jadi doaku lebih ke anak-anak sih. Tapi kalau untuk pribadi, aku sudah di titik yang namanya pokoknya terserah Allah aja. Yang lain-lainnya prioritas anak-anak aja sekarang.
Mbak. Mungkin kan kalau Vera kan kalau misalnya liburan ke luar negeri kan heboh banget Iya. bawa koper segala macam. Nah kalau buat umroh nanti gimana? Ditahan sama Mbak Vena jangan banyak-banyak atau Oh, seperti apa? enggak lah. Sebenarnya Vero itu orangnya kan karena kemarin juga dia umroh bawa barang sendiri. Cuma kalau Vero tuh karena orangnya rapih aja kali ya, jadi kelihatannya gimana. Tapi sebenarnya memang kita harusnya kalau menghadap kepada Allah, kita harus yang terbaik yang kita punya, pakaian, kemudian kita harus wangi. Pokoknya menghadap kepada Sang Pencipta ya harus dengan persiapan yang luar biasa. Jadi buat aku sih, dia udah bisa ngatur dirinya sendiri. Yang PR itu adalah Fania ya. Fania yang aku takutnya nanti dia mungkin capek karena kan kita udah schedule-nya tuh nanti sehabis Isya, menjalankan umrohnya tuh sehabis Isya mungkin sampai jam 1 malam supaya nggak terlalu panas kan. Jadi kita nanti kalau siang itu jalan-jalan gitu untuk lihat apa itu Jabal Nur, kemudian kita ke tempat untuk kurma ya, ada kan untuk apa namanya tuh, untuk beli kurma tuh. Terus kemudian kita nanti ke Raudo, kan kita cuma perjalanan itu 2 hari 3 malamnya di Mekah, 2 malamnya di Madinah. Pasti akan lumayan padat. Oke, Mbak Vena tadi bicara soal lebih ke anak-anak. Untuk pribadi sendiri, so far gimana sih Mbak? Artinya kan kemarin sempat melalui masa sulit dan seperti itu, dan sekarang membuka lembaran baru. Apakah ada keinginan next untuk bisa mencari lagi atau gimana nih Mbak? Ya yang pasti kalau jodoh, rezeki, maut itu hanya Allah. Tapi kalau aku karena udah punya anak 3, ya mendingan fokus ke anak aja. Tapi kalau yang namanya jodoh kita nggak pernah tahu. Tapi intinya sekarang aku udah sangat seneng banget hatinya. Kenapa? Karena aku sudah mengikhlaskan sebenarnya. Tidak ada lagi rasa sedih, nggak ada lagi rasa kecewa, rasa apapun udah aku ikhlasin. Apalagi jodoh, hati aja udah diikhlasin kan gitu. Jadi yang paling bermakna adalah hidup yang tenang. Dan aku sudah di titik tenang. Jadi kalau kayak kerjaan aku pasrahin, kayak anak aku pasrahin, tapi harus tetap dipantau ya anak-anak ya, masalah nanti jodohnya apa segala macam. Aku udah bilang sama Allah yang terbaik buat anak. Oke.